Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu wajib pajak? Mohon maaf nih, saya selimutan ini. Kebetulan ini cuaca sedang hujan, dingin, dan ini lagi batuk, agak-agak serak nih. Mudah-mudahan Bapak Ibu wajib pajak selalu sehat walafiat, diberi kekuatan, diberi perlindungan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu wajib pajak yang sudah setia menonton channel ini. Bapak Ibu wajib pajak yang sudah subscribe, terima kasih karena Anda saya terus berusaha mengembangkan channel ini. Dan bagi Bapak Ibu wajib pajak yang baru menemukan channel ini, tonton dulu, jika bermanfaat silahkan subscribe ataupun share ke teman-temannya. Baik Bapak Ibu wajib pajak, seperti yang sedang diperbincangkan hangat saat-saat ini mengenai sertifikat elektronik orang pribadi untuk pelaporan PPh unifikasi. Seperti apa itu? Apakah benar mulai 1 Januari harus menggunakan sertel orang pribadi? Yuk kita cek. Baik Bapak Ibu wajib pajak, seperti yang ramai dibicarakan, bahkan ada teman-teman juga yang sebagian mendapatkan pemberitahuan yang pada intinya memberitahu bahwa mulai 31 Desember sertifikat elektronik yang selama ini digunakan untuk lapor PPN, membuat e-faktur, itu untuk laporan PPh unifikasi sudah tidak bisa digunakan lagi per 31 Desember tahun ini. Jadi mulai tahun depan 1 Januari 2023 diharuskan menggunakan sertifikat elektronik pribadi si penanda tangan laporan SPT PPh unifikasi. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2021 tentang bentuk dan tata cara pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi serta bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi. Apa itu SPT PPh unifikasi? Dari pasal 1 sesuai per 24 ini, bahwa PPh unifikasi adalah surat pemberitahuan masa yang digunakan oleh pemotong atau pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan atau pemungutan PPh, dan atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Jadi PPh unifikasi ini rangkuman dari laporan-laporan PPh sebelumnya, dari PPh 23, 22, 15, pasal 4 ayat 2 digabung sekarang laporannya dalam satu SPT, namanya PPh unifikasi. Lalu yang disebut sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Jadi isinya tentang tanda tangan elektronik. Lalu di sini di pasal 9 disebutkan untuk membuat bukti pemotongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf A, lalu melalui aplikasi e-Bupot. Ini harus ditandatangani secara elektronik dengan tanda tangan elektronik. Kemudian di ayat 2-nya, SPT masa PPh unifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 yang dibuat melalui aplikasi e-Bupot unifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 ditandatangani secara elektronik. Ditandatangani secara elektronik dengan tanda tangan elektronik dan disampaikan melalui aplikasi e-Bupot unifikasi. Kemudian ayat 3-nya
bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi sebagaimana dimaksud ditandatangani secara elektronik dengan tanda tangan elektronik oleh wajib pajak atau wakil wajib pajak atau kuasa wajib pajak dengan menggunakan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP milik wajib pajak atau wakil wajib pajak atau kuasa wajib pajak dimaksud. Lalu ayat 4-nya, wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 3 jika belum memiliki sertifikat elektronik atau kode otorisasi atau memiliki sertifikat elektronik atau kode otorisasi namun masa berlakunya telah berakhir, harus mengajukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP sesuai dengan peraturan. Nah, jadi memang untuk membuat bukti potong, membuat SPT yang dilaporkan melalui dibuat melalui e-Bupot, dilaporkan melalui e-Bupot itu harus menggunakan sertifikat elektronik atau tanda tangan elektronik. Itu diwajibkan ya. Lalu di pasal 14, sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh DJP sebagaimana diatur dalam PMK nomor 147 tentang tata cara pendaftaran wajib pajak dan penghapusan nomor pokok wajib pajak. Nah, di sini disebutkan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 sampai dengan paling lambat 31 Desember 2022. Jadi, sertifikat elektronik yang selama ini kita gunakan untuk lapor PPh unifikasi untuk membuat bukti potong itu sudah nggak berlaku lagi setelah tanggal 31 Desember 2022. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu wajib pajak. Jika dilihat dari peraturan ya memang sudah tidak berlaku lagi sertifikat elektronik yang selama ini dipakai kita gunakan untuk laporan SPT PPh unifikasi atau e-Bupot unifikasi. Namun perlu diperhatikan Bapak Ibu wajib pajak, terlepas dari peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor 24 ini, atas pendapat saya pribadi dan informasi yang beredar di lapangan, bahwasannya ini masih belum jelas peraturan lanjutannya seperti apa. Jadi saran saya bagi Bapak Ibu wajib pajak untuk memastikan, silakan hubungi KPP terdaftar Bapak Ibu wajib pajak masing-masing. Mudah-mudahan ada titik terang. Insya Allah sesegera mungkin saya informasikan jika ada berita terbaru ya Bapak Ibu wajib pajak. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.